Selamat datang di channel saya lagi dengan saya Oka, dan di pembahasan kali ini, di video kali ini, karena ini by request, banyak yang minta. Ya, saya juga sebenarnya bukan ahlinya, dan saya berharap penjelasan saya ini lumayan membantu. Ya, saya berusaha menjelaskannya dengan sesederhana mungkin, yaitu bagaimana sih cara kita mengerjakan soal written expressions pada soal tuple PBT. Ya, ingat yang saya bahas di sini adalah TOEFL PBT atau paper based test, yang biasanya part pertamanya itu atau bagian pertamanya itu adalah written expression. Karena panjangnya atau banyaknya hal yang perlu kita ketahui, maka saya akan membagi pelajaran ini dalam beberapa video supaya videonya tidak terlalu panjang. Ya, ingat, strategi itu tidak ada artinya kalau tanpa dilengkapi juga dengan pengetahuan yang penting tentang bagaimana mengaplikasikan sebuah strategi. Dan di sini saya selain memberikan strategi, saya juga akan memberikan pengetahuan yang perlu dimiliki sehingga strategi yang saya maksudkan itu bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Dan ini adalah part pertamanya, part pertama dari penjelasan saya tentang bagaimana mengerjakan soal written expression. Dan sekali lagi, tetap dukung saya dengan memberikan subscribe, share, dan memberikan like pada video ini. Ada dua hal yang perlu kita pahami dalam written expression test. Ya. Yang pertama adalah bahwa di soal written expression, meaning itu tidak begitu penting. Karena sebenarnya yang dia tanyakan adalah bentuknya, bukan artinya. Ya, jadi walaupun sebenarnya rekan-rekan sekalian ini tidak begitu paham artinya, sebenarnya masih tetap bisa menjawab dengan benar dengan memperhatikan bentuk. Nanti saya akan kasih contoh soal seperti apa ya yang maksud saya dengan memperhatikan bentuk. Kemudian seringkali yang kedua adalah seringkali soal TOEFL itu dia menggunakan kalimat-kalimat panjang. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dia complex sentences ya. Kalimatnya itu cenderung panjang, terdiri dari beberapa clause yang kemudian digabung menjadi satu, dan itu yang disebut dengan complex sentence. Dan jika Anda memang tipe orang yang tidak begitu paham dengan bahasa Inggris, saya harap Bapak juga, rekan-rekan sekalian, jangan terlalu membaca soalnya. Ya, perhatikan saja pada inti pertanyaan yang ditanyakan di soal tersebut. Jadi kalau kita lihat seringkali namanya written expression itu, kenapa saya belum bilang dia tidak menanyakan arti sebenarnya? Sebab pilihan jawabannya pun adalah kata-kata yang memiliki root kata yang sama. Dan sekali lagi nanti akan saya kasih contoh seperti apa bentuk soalnya. Dan karena soalnya yang sedemikian rupa, maka hal yang perlu kita ketahui dalam mengerjakan written expression itu sebenarnya kalau dalam bahasa grammarnya kita sebut dia part of speech. Uh, Disederhanakan atau dalam terjemah harfiah kira-kira artinya adalah jenis kata. Kenapa kita perlu tahu jenis kata? Karena dengan mengetahui jenis kata itu kita tahu misalnya kata itu berfungsi sebagai apa dalam kalimat, seharusnya dia kata apa. Ya, jadi memahami ini saya rasa sangat membantu dalam mengerjakan soal-soal di written expression. Dan di video ini, karena dia sebenarnya ada 8 semuanya uh, part of speech itu, saya akan membahas dua saja. Nanti di video berikutnya akan saya bahas part of speech yang lain. Dan di pembahasan pertama yang saya bahas adalah noun atau kata benda. Ya, ingat, yang saya maksudkan dengan kata benda ini adalah yang berarti bahwa kata yang berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Jadi kalau kita bicara kalimat, kita bicara tentang fungsi dalam kalimatnya, bukan hanya jenis katanya. Yang pertama adalah bahwa kata benda itu dalam bahasa Inggris, dia fungsinya secara garis besar ada tiga. Yang pertama adalah sebagai subjek. Jadi kalau kita meletakkan kata di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek,
Karena tidak semua kata di awal kalimat itu berfungsi sebagai subjek. Ciri dari subjek itu biasanya dia terletak persis sebelum kata kerja. Ya, maka kata yang harus ada di sana adalah kata benda. Misalnya, saya kasih dua contoh kalimat di sini. Reading is my favorite hobby. Jadi reading di sini berfungsi sebagai kata benda. Jadi dia root katanya sebenarnya bukan kata benda, dia adalah kata kerja read, tapi karena dia kita letakkan sebagai subjek, maka dia harus dalam bentuk kata benda. Dan cara merubah kata kerja itu menjadi kata benda, salah satunya adalah dengan menambahkan akhiran ing. Dan ini sudah saya bahas di video sebelumnya tentang gerund. Jadi kalau mau lihat silahkan rekan-rekan bisa tonton video saya sebelumnya. Kemudian kalimat kedua, the communication has always been a major key of successful working environment establishment. Nah, di sini sekali lagi saya meletakkan kata the communication sebagai subjek, ya. Dan subjek itu ingat harus dalam bentuknya, bentuk subjek itu harus kata benda. Sehingga dia tidak mungkin kita meletakkan the communicate misalnya has always been di sana, karena communicate itu bukan kata benda. Jadi ingat, setiap Anda meletakkan kata dan kata itu berfungsi sebagai subjek, maka dia harus dalam bentuk kata benda. Sebenarnya kemampuan pengetahuan ini sangat penting juga, sangat mendukung juga dalam kemampuan rekan-rekan dalam berbahasa Inggris, terutama dalam hal accuracy, ya, sehingga kalimat-kalimat yang Anda ucapkan itu sebenarnya accurate and acceptable. Ya, orang jadi mudah memahami jika kita menyusun kalimat kita dengan baik. Ya, itu saja alasannya, karena dia mempermudah orang memahami kalimat kita. Kemudian yang kedua adalah posisinya adalah sebagai objek. Ya, karena dia objek, ingat objek itu artinya adalah kata yang diletakkan setelah kata kerja tertentu. Saya sebut tertentu karena tidak semua kata kerja boleh diletakkan objek. Ya, tidak semua kata kerja memiliki objek. Bahasa kerennya mereka disebut transitive verbs. Jadi kata kerja yang memiliki objek. Karena dia berfungsi sebagai objek, jelas dia terletak setelah kata kerja. Misalnya kalimat pertama contohnya adalah I love listening. Nah, listening di sini disebut sebagai kata benda karena dia adalah objek dari kata love. Kemudian yang kedua adalah understand the risk. Jadi the risk ini juga disebut sebagai kata benda karena dia berfungsi sebagai objek. Objeknya siapa? Objeknya kata understand. Dan yang ketiga, posisi daripada kata benda itu adalah setelah preposition. Kalau rekan-rekan masih bingung dengan kata preposition, preposition itu kata seperti in, on, at, by, of, with, to juga ya. Jadi to itu tidak selalu dia infinitive, dia juga bisa preposition dan kata-kata lainnya. Jadi dia kata ini sebenarnya tidak begitu punya arti yang jelas, ya. Kata ini artinya bergantung pada bagaimana kita letakkan dia dalam kalimat dan kata apa yang mengikuti kata ini. Nanti saya akan bahas sendiri masalah ini, ya. Ini dan menurut saya tidak kalau Anda hanya mau tujuannya untuk mengerjakan soal written expression, sebenarnya tidak begitu penting mengetahui terlalu dalam, ya. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa kata setelah preposition ini harus kata benda, karena itu sifatnya. Dan misalnya seperti contoh yang saya berikan di kalimat ini, we are all afraid of being. Of di sini adalah dia tergolong preposition, ya. Dia tidak bisa kita tidak bisa mengatakan langsung of poor misalnya. Karena poor itu bukan kata benda. Ingat, setelah kata preposition, maka kata yang kita letakkan setelah kata ini harus dalam bentuk kata benda. Sehingga saya sisipkan kata being di sana untuk merubah kata sifat ini menjadi kata benda. Ya, salah satunya adalah dengan memberikan kata being. Ya, itu salah satu teknik. Kemudian di sini ada dua preposition in our retirement. Nah,
ini juga sendiri adalah kata benda. Sehingga kita tidak bisa mengatakan in our retire. Karena retire itu bukan kata benda. Dia adalah kata kerja umumnya ya. Jadi kita harus merubah sedikit kata ini menjadi kata benda. Dan ment itu adalah salah satu ciri daripada kata benda. Yang nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian ini juga lihat contoh kalimat kedua. Of di sana juga saya menggunakan kata enlightenment. Sekali lagi, ment itu adalah salah satu ciri daripada kata benda. Kemudian yang kedua adalah by. Ya, di sana saya menggunakan kata beliefs coming from India. Ya, jadi kita kalau mengerjakan soal, mungkin kita tidak begitu paham artinya apa ini, tapi dengan memahami di mana seharusnya posisi kata-kata tertentu itu berada, dengan memperhatikan ciri-cirinya, maka kita bisa tetap mengerjakan soal itu dengan benar. Setelah memahami definisi, kemudian letak daripada kata benda itu, mungkin ada pertanyaan, lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa kata itu tergolong kata benda? Ya kalau kita menghafal kayaknya kayak kurang kerjaan aja kita ya, karena terlalu banyak kata dalam bahasa Inggris itu. Ingat, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang terkaya dalam hal vocabulary di dunia ya. Jadi tidak ada bahasa yang lebih kaya katanya ya daripada kata bahasa Inggris. Jadi caranya adalah dengan memperhatikan ciri-ciri kata dalam kalimat. Ya, berikut adalah ciri-ciri dari kata benda. Ya, bagaimana kita mengidentifikasi sebuah kata dengan memperhatikan ciri-cirinya. Biasanya kita melihat pada akhiran katanya. Kalau dia berakhiran ance atau ence seperti ini ya, seperti di kata romance, compliance, kemudian providence, maka dia bisa dipastikan mereka adalah kelompok kata benda. Kemudian selain ance dan ence tadi, ada juga akhiran t, ya seperti di kata maturity, community, complexity, dan sebagainya. Jadi yang saya maksud di sini adalah saat Anda menentukan apakah kata itu kata benda atau kata sifat atau kata kerja, perhatikan saja akhiran dari kata tersebut. Kemudian yang berakhiran dengan ness, seperti di kata emptiness, sadness, dan loneliness. Dan juga er atau or, ya seperti di kata leader, distributor, instructor. Ya, semua kata ini tergolong kata benda. Selain itu ada juga yang mungkin lebih umum, ini sangat umum ya dalam bahasa Inggris, yaitu akhiran sen, tulisannya tion atau ion, ya seperti yang ada di slide. Kemudian bacanya adalah sen, misalnya organization, communication, dan nation. Kemudian yang berakhiran ing, nah ini yang disebut dengan gerund. Dan untuk lebih memahami lagi, saya sarankan rekan-rekan menonton video saya tentang gerund. Seperti di kata providing, building, dan deciding. Kemudian akhiran ment, seperti di kata accomplishment, establishment, announcement. Dan juga yang terakhir yang saya ingin perkenalkan di lesson kali ini adalah yang berakhir ism, seperti di kata nationalism, communism, dan liberalism. Ya sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak semua dalam artian bukan berarti semua kata yang berakhir dengan kata-kata dengan suku-suku kata ini adalah pasti kata benda, tapi sangat besar kemungkinannya bahwa mereka adalah kata benda. Karena itu selain memperhatikan ciri-cirinya, perhatikan juga letaknya, ya kemudian sifatnya, dan bagaimana kata itu diletakkan dalam suatu kalimat. Selain itu, ciri lain daripada kata benda adalah bahwa kata benda itu sering juga diikuti oleh articles. Ya, jadi kalau Anda mungkin rekan-rekan tidak tahu apa itu artikel. Artikel itu kata seperti en, dan the. Ya, itu disebut artikel dalam bahasa Inggris. Jadi kata-kata ini dia selalu mengikuti kata benda. Nah, mungkin sedikit saya bahas bahwa itu digunakan apabila kata yang diikuti berawalan konsonan dalam pengucapannya ya, bukan dalam tulisannya. Ya, karena tidak semua
kata yang tulisannya berawalan konsonan itu dibacanya dengan suara konsonan. Misalnya seperti di kata hour. Ya, walaupun tulisnya hour di sana dia berawalan dengan huruf H, tapi dia dibacanya dia disebut dengan silent H, ya. Jadi huruf H itu tidak dibaca sehingga dia dimulai dari huruf O. Jadi kita menentukannya berdasarkan suaranya, bukan berdasarkan spellingnya, ya, berdasarkan pronunciationnya. Kemudian ya, kalau sebaliknya dia mengikuti kata yang awalnya bersuara vowels atau vokal, ya, seperti O, I, E, itu ya, suara-suara itu. Kalau dia bisa dua-duanya, hanya pengucapannya saja yang berbeda. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan soal? Apa sih untungnya kita mengetahui hal-hal tersebut di atas? Misalnya saya kasih ini adalah dua contoh soal dalam written expression atau soal grammar. Seperti yang saya bilang tadi, ciri daripada soal grammar itu pilihan, karena dia TOEFL itu semuanya adalah pilihan ganda, maka pilihan daripada soal itu, pilihan jawabannya maksud saya, adalah kata yang berarti sama sebenarnya. Secara meaning, karena dia berasal dari root ya kata yang sama, dia artinya sangat 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 mirip. Sehingga kalau rekan-rekan mengandalkan pemahaman dari arti, itu sangat sulit. Saya tidak mengatakan tidak mungkin ya. Bagi mereka yang sangat paham dengan bahasa Inggris, mungkin mereka akan melakukan dengan cara seperti itu. Tapi sangat tidak efektif kalau rekan-rekan sebenarnya kemampuan bahasa Inggrisnya sangat terbatas. Karena itu, tekniknya adalah dengan memperhatikan ciri daripada pilihan jawabannya. Yang pertama adalah dengan langsung, ini adalah contoh soal di written expression itu ada dua ya, ada dua jenisnya. Yang pertama adalah filling the blank. Jadi satu kalimat yang utuh, kemudian diambil salah satu unsurnya, kemudian kita harus menentukan uh, kata apa yang paling tepat di kata yang hilang tersebut. Ya, jadi kalau melihat soal, saya sarankan jangan terlalu membaca soalnya. Bila perlu tidak perlu membaca ke semua soalnya. Cukup memperhatikan di mana blank itu berada. Ya, di mana titik-titiknya berada. Kata yang hilang itu berada di mana. Kemudian lihat kata sebelumnya. Ya, depends on. Di sana ada kata on. On itu preposition. Jadi kata yang kita letakkan setelah preposition itu adalah kata benda. Sehingga saat Anda memilih jawaban, Anda tinggal mencari yang mana yang tergolong kata benda. Caranya dengan melihat ciri-cirinya. Dan salah satu di sini jawabannya adalah B atau Bravo. Sebab salah satu ciri kata benda itu adalah berakhiran T. Ya, maka jawaban yang benar adalah availability. Kemudian soal nomor 2 misalnya. Ya, sekali lagi kita perhatikan, semua pilihan jawabannya itu berasal dari kata atau root kata yang sama, yaitu dari kata take. Jadi si pembuat soal hanya merubah bentuk-bentuk dari pilihan jawabannya, bentuk katanya yang dia rubah. Ya, karena dia letaknya sebagai subjek, maka yang kita butuhkan adalah noun. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa saat kita meletakkan kata sebagai subjek, maka bentuknya adalah harus kata benda. Sehingga kata take itu kita rubah dulu menjadi kata benda, dan salah satu tekniknya adalah dengan memberikan akhiran ing. Maka jawaban yang benar di soal ini adalah taking any necessary actions. Ya. Oke, saya harap tadi penjelasan di atas membantu Anda memahami. Sekali lagi, video ini sebenarnya ditujukan kepada mereka yang mungkin tidak terlalu confident dalam mengerjakan soal grammar. Ya, semoga saja ini membantu. Kemudian yang kedua adalah part of speech yang saya bahas di video ini adalah adjective, ya, atau kata sifat. Nah, kata sifat ini letaknya dalam kalimat itu kita bisa secara umum kita bisa bilang hanya ada dua. Yang pertama adalah before noun, kemudian yang kedua adalah after to be, ya, sebelum kata benda dan setelah to be. Jadi kata sifat dalam bahasa Inggris itu definisi sederhananya adalah kata yang menjelaskan
kata benda. Karena dia kata ini menjelaskan kata benda, setiap kita menggunakan adjektif, kita harus punya kata benda yang kita mau jelaskan. Ya, entah dia berfungsi sebagai subjek, entah dia berfungsi sebagai objek, entah berfungsi atau terletak setelah preposition, ya. Karena dia selalu mengikuti kata benda. Nah, kita lihat contoh pertama, ya. Pembahasan pertama yaitu yang diletakkan sebelum kata benda. Ya. Misalnya kalimat pertama ini adalah it is an interesting subject. Jadi subjek di sini adalah kata benda. Kata interesting dia menjelaskan kata subjek. Ya, yang subjek seperti apa? Yang interesting. Ya, sederhananya artinya seperti itu sebenarnya kata sifat. Kemudian the students need additional explanation. Karena tadi saya bilang adalah kata yang berhubungan itu hampir dipastikan adalah kata benda. Karena itu, jika kita mau menjelaskan kata ini, kita membutuhkan kata sifat. Addition tidak bisa kita letakkan di sana karena dia sama-sama kata benda. Ya, maka kita letakkan dia, yang kita letakkan adalah kata sifat. Dan salah satu ciri dari kata sifat adalah dengan akhiran al. Jadi mungkin kalau rekan-rekan mendengar ada kata kok misalnya berakhiran sama al ini kayak additional, kemudian communal, ya, educational, bisa walaupun tidak selalu, ya, sangat besar kemungkinan kata itu adalah kata benda. Dan saya lupa membahas bahwa ing juga, ya, tidak semuanya dia gerund, ya. Kalau mau sekali lagi tonton penjelasan saya tentang gerund, di sana saya jelaskan bahwa yang mana yang disebut sebagai gerund, ya. Tidak semua kata kerja yang atau kata yang berakhiran dengan ing bisa kita pastikan sebagai gerund. Ya, sekali lagi tergantung fungsi kata itu dalam kalimat. Di sini dia berfungsi sebagai kata sifat karena dia menjelaskan kata subjek. Kemudian yang kedua adalah setelah to be. Jadi kalau rekan-rekan melihat kata yang langsung diletakkan setelah to be itu bisa dipastikan tanpa embel-embel yang lain, ya, tanpa artikel, ya, tanpa hal yang lain. 99% mereka adalah kata sifat. Ya, seperti kata misalnya they are discouraged. Jadi discouraged ed di sini, ya, dia bukan, jadi jangan berpikir tentang kata kerja, ya. Kalau dia langsung diletakkan setelah to be seperti ini, okay, dia besar kemungkinannya adalah kata sifat. Atau we are all enabled to achieve the intended target, ya. Dan bel ini juga dan ed, ya, adalah dua dari ciri kata sifat, ya. Jadi sama halnya dengan kata benda, kata sifat juga memiliki ciri-ciri yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Setelah kita mempelajari apa itu kata sifat, ya, dan fungsinya dalam kalimat, kita sekarang akan mempelajari juga bagaimana sih cara kita tahu kalau kata itu adalah tergolong kata sifat atau kata lainnya. Sama halnya dengan kata benda, kata sifat juga memiliki beberapa ciri. Berikut adalah ciri-ciri dari kata sifat. Ya, hyphen itu berarti akhiran, ya. Jadi kata-kata yang berakhiran dengan suku kata berikut ini, mereka besar kemungkinan adalah kata sifat. Misalnya akhiran bel atau able. Seperti pada capable, undeniable, dan terrible. Jadi setiap rekan-rekan menemukan kata dengan akhiran bel itu, dia besar kemungkinan adalah kata sifat. Ya, bebel bukan salah satunya, ya, sebab itu bukan bahasa Inggris, ya. Dia tidak tergolong kata sifat. Sebenarnya kata sifat juga sih, cuma bukan bahasa Inggris. Yang kedua adalah yang berakhiran ing, ya, seperti kata interesting, exciting, dan boring. Ya, ingat bahwa tidak semua kata yang berakhiran ing itu pasti gerund. Dia bahkan bisa juga kata sifat, seperti di kata-kata ini. Yang untuk memahami gerund lebih lanjut, Anda bisa menonton video saya tentang gerund. Kemudian yang berakhiran ed, ya, sama seperti participle, dia disebut participle adjective, ya. Jadi kata sifat yang dibentuk dengan memberikan, meletakkan atau membentuk participle form. Seperti pada kata amazed, terrified, dan bored. Kemudian ini juga yaitu yang berakhiran dengan huruf N dan T.
di akhir kata. Misalnya pada kata different, confident, diligent. Ya ini orang masih sering salah meletakkan, kadang-kadang dia mengatakan it is difference. Sebenarnya kalau dia diletakkan langsung setelah to be, harusnya kata sifat, bukan kata benda. Jadi bukan it is difference, tapi it is different. Ya, sounds-nya di akhir kata harusnya seperti itu. Kemudian al, ya, walaupun tidak semua, tapi banyak sekali kata sifat yang dibentuk dengan akhiran ini. Misalnya seperti kata educational, historical, dan communal. Kemudian huruf ini juga yaitu Y yang dibacanya I, seperti di kata hungry, angry, dan cloudy. Sekali lagi saya ingatkan tidak semua ya, tapi banyak sekali dan mungkin hampir semua kata yang berakhiran ini adalah kata sifat. Walaupun ada juga kata yang berakhiran seperti ini, tapi dia bukan tergolong kata sifat. Kemudian akhiran full seperti di kata beautiful, meaningful, dan thoughtful. Saya yakin ini rekan-rekan sudah familiar sama kata ini. Kemudian kata less, ya seperti di kata useless dan meaningless. Ya. Kemudian juga yang terakhir yang sangat umum dalam bahasa Inggris yang membentuk kata sifat adalah akhiran if, seperti di kata efektif, sensitif, dan komunikatif. Oke, setelah mengetahui dan mempelajari sedikit tentang ciri-ciri kata sifat, kita akan lihat langsung ke contoh soal. Ya, ini soal yang menanyakan adjektif itu mirip dengan yang menanyakan kata benda. Dia hanya menghilangkan salah satu unsur dan kita disuruh memilih dari kata-kata yang sudah disiapkan oleh soal. Ya, sekali lagi ciri daripada soal written expression itu salah satunya adalah pilihan jawabannya itu memiliki root kata yang sama. Sehingga caranya adalah kita hanya membutuhkan mengetahui kata apa yang kita harus letakkan di sana. Karena kata akhirnya adalah kata yang diikuti oleh kata ini adalah kata leader, dan leader itu saya pikir semua orang tahu bahwa dia adalah kata benda, pemimpin, itu adalah salah satu ciri dari kata benda. Maka kata yang menjelaskan kata benda adalah kata sifat. Jadi yang kita butuhkan di sana adalah kata sifat. Dan di antara ketiga pilihannya, yang memenuhi syarat sebagai kata sifat itu hanyalah yang C atau Charlie, karena dia berakhiran dengan id. Ingat, salah satu ciri daripada kata sifat adalah berakhiran id. Kemudian contoh yang kedua, kalau tadi clue kita adalah akhir daripada atau kata yang diikuti oleh kata yang hilang, di sini justru kata yang diikuti, ya. Di sini dia mengikuti kata awalannya, kata sebelum kata yang hilang adalah to be. Dan sekali lagi, jika ada kata yang kita letakkan langsung setelah to be itu, tanpa embel-embel, tanpa artikel dan sebagainya, dia besar kemungkinan adalah kata sifat. Dan di antara ketiga pilihannya ini, hanya yang bravo, karena bel itu adalah salah satu ciri daripada kata sifat, maka hanya bravo yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai kata sifat. Maka jawaban yang benar adalah responsible. Nah, hal yang lain yang saya ingin sisipkan juga di video ini adalah bahwa preposition itu dia kata sifat atau adjektif itu seringkali bertemu sama preposition tertentu. Dan dia memang dari sananya sudah selalu bersamaan. Ya, dia seperti kayak apa ya? Teman baik ya. Ya kayak soulmate dia. Mereka tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi dan seringkali pertanyaan dalam soal itu menanyakan prepositionnya malah ya. Jadi kata sifat ini dia diikuti oleh preposition mana. Ini adalah beberapa contoh yang saya tuliskan di slide saya. Good at. Jadi kata good itu tidak pernah ketemu sama good in ya, walaupun seringkali orang Indonesia saya dengar mengatakan good in ya, tidak pernah sebenarnya, it doesn't exist in English ya. Di bahasa Inggris itu tidak ada kata good in. Karena kata good, dia selalu ketemu sama at. Sama dengan kata bad. Kemudian different. Nah ini sekali lagi orang Indonesia kalau ngomong seringkali different with. Different itu temennya itu selalu dengan from. Atau bisa juga dengan to.
Ya, walaupun jarang. Ya, from itu lebih umum. Similar itu dengan to. Afraid dengan of. Ya, nggak bisa Bapak bilang afraid with. I'm afraid with my father. Ya, sebenarnya secara grammar itu adalah kalimat yang salah. Dia, karena pasangan kata afraid itu adalah of. Kemudian bored dengan with, excited dengan kata about, interested dengan kata in, frightened dengan kata to. Kalau nggak tahu kata frightened, mungkin ini kata yang agak jarang didengar. Frightened itu artinya takut, ya, takut dengan apa misalnya. Frightened to what? Oke. Kemudian kata the same, temannya adalah as. Dan sekali lagi orang Indonesia sering kali mengatakan the same with, ya, seharusnya the same as, ya. Secara grammar, ya, kita tidak mengenal kata the same with. Yang kita pahami, yang kita ketahui adalah the same as. Dan ini adalah contoh soal, ya. Kalau tadi soal-soal di atas, ya, yang sudah kita bahas, dia disebut dengan filling the blank atau, ya, gap filling, ya. Jadi ada satu kata diambil, kemudian kita disuruh memilih kata apa yang paling tepat untuk mengisi kata yang hilang tersebut. Dan jenis kedua dalam TOEFL yang PBT, ya, yang paper based test ini, di written expression itu ada yang disebut dengan error recognition. Contoh soal error recognition ini adalah seperti yang Anda lihat di slide. Jadi rekan-rekan akan diberikan satu kalimat yang utuh. Di sini kalau kalimat error recognition itu tidak ada yang hilang, ya. Diberikan kalimat utuh. Tetapi ada salah satu unsurnya yang salah. Ya, kalau saya sendiri sih, saya lebih secara pribadi lebih senang mengerjakan soal error recognition. Karena menurut saya lebih mudah. Saya tidak tahu kalau rekan-rekan itu lebih senang filling filling the blank atau error recognition. Karena dalam kehidupan pun kayaknya lebih gampang kita cari salah orang, ya, daripada nyari yang benar, ya. Jadi orang gampang kalau nyari salah, ya. Kalau nyari benar malah agak bingung. Nah, misalnya contoh kalimat di soal pertama. Jadi cara mengerjakan soal seperti ini, sekali lagi, kalau saya ditanya atau saya pribadi, saya tidak akan membaca soalnya. Ya, saya akan melihat pasangan-pasangan kata. Misalnya kata most dengan students. Karena most ini berarti lebih dari satu, students ini sudah dalam bentuk jamak, maka dia sudah benar. Ya, jadi yang kita perhatikan, yang paling sering orang luput memperhatikan adalah pasangan kata seperti ini. Bentuk singular dan plural. This di sini sudah singular, school juga singular. Maka saya rasa kata ini tidak ada masalah. Kemudian interested, di sini dia memasangkan dengan kata on. Padahal tadi di penjelasan saya, interested ini tidak pernah ketemu sama on. Maka jawaban yang pasti benar adalah, yang pasti salah, ya, adalah instead on. Dan ingat, karena kita diminta untuk mencari yang salah, maka kalau kita memilih kata yang salah, berarti kita benar. Dan saya sarankan, kalau sudah ketemu katanya, sudah menemukan yang salah, mana soalnya, kata yang salah, saya sarankan jangan lagi lanjutkan membaca pertanyaan atau pilihan berikutnya. Karena itu kadang-kadang mengganggu keyakinan yang sedang tes. Kadang dia malah bingung dengan soal berikutnya atau pilihan berikutnya. Padahal dia sudah menemukan jawaban yang benar. Bahwa interested itu sudah pasti tidak mungkin ketemu dengan on. Itu pasti jawaban yang benar. Ya. Dan itu akan menurut saya menghemat waktu, ya, daripada capek-capek baca lagi soal berikutnya. Ngapain? Kita sudah menemukan jawabannya. Kemudian ini contoh soal kedua. Despite the fact that he is good in English, he still cannot achieve. Ya, kalau Anda baca soal seperti itu, ya, saya pastikan Anda pasti bingung. Karena kalau kita perhatikan soal seperti ini jarang sekali lagi soal written expression itu jarang menanyakan arti. Walaupun ada kemungkinan dia juga menanyakan arti di 1-2 pertanyaan, ya Pak, ya. Tapi umumnya karena written expression itu menanyakan tentang grammar atau syntax atau apapun istilahnya, maka dia lebih memperhatikan pola atau bentuk daripada
kata yang kita gunakan dalam kalimat. Nah, despite ini kalau Bapak tidak mengerti, katakanlah Bapak tidak paham, ya. Saya sarankan dilewati saja, ya. Lihat langsung pilihan-pilihan jawabannya. Lihat yang berapa, yang B, good in. Dan sekali lagi, good itu tidak pernah ketemu sama dengan kata in. Ya, tadi saya sudah jelaskan, good itu adalah kata sifat yang temannya, ya, yang sahabat dekatnya itu adalah at, bukan in. Maka bravo ini sudah pasti jawaban yang benar, ya, di soal ini. Karena ingat, kita tugasnya adalah mencari yang salah. Kalau kita berhasil menemukan yang salah, maka kita benar. Ya, kita mendapatkan poin di tes ini. Dan sekali lagi, ini yang saya maksud, jangan terjebak dalam kompleksiti atau kompleksitas kalimat yang digunakan dalam soal TOEFL. Ya, umumnya ini pun mungkin belum terlalu kompleks. Umumnya dia akan menggunakan kalimat-kalimat seperti nomor 2, ya. Jadi kalimatnya itu panjang, ya. Kadang dia pakai conjunction, kadang pakai clause dan sebagainya. Dan tekniknya adalah hanya fokus pada kata yang di garis bawah, ya. Kemudian lihat kata sebelumnya dan kata sesudahnya, ya. Kalau dia kelompok kata seperti ini, karena saya lagi membahas adjektif, ya, dan itu sering kali ditanyakan di soal-soal yang sifatnya structure, ya, dia sedikit mengelabui kita dengan meletakkan preposition yang salah setelah adjektif tertentu. Oke, saya rasa itu saja yang penting yang diketahui di dalam soal, dalam mengerjakan soal written expression. Saya tidak mengatakan penjelasan saya ini sudah utuh tentang noun dan adjektif tadi, ya. Ada masih banyak hal yang sebenarnya penjelasan tentang kedua kata itu ada lagi yang lain. Tetapi ini adalah yang paling penting yang perlu kita ketahui dalam mengerjakan soal. Sekali lagi, karena video ini saya dedikasikan atau saya peruntukkan untuk mereka yang tidak begitu percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Ya, kalau mungkin Anda punya strategi yang lain silahkan, tapi menurut saya ini adalah strategi yang paling mudah dipahami dan paling menguntungkan dalam mengerjakan soal-soal written expression di TOEFL, terutama di bagian written expression. Terima kasih sudah menonton dan nanti saya akan jelaskan lagi di video berikutnya tentang part of speech yang lain. Dan selamat belajar.